saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dalam perjalanan transformasi ilahi dan kebenaran yang tak tergoyahkan. Pernahkah kalian bercermin dan bertanya-tanya, siapa orang yang sedang aku jadi ini? Mungkin bayangan kalian terasa asing, bukan hanya wajah kalian, tetapi esensi sejati dari diri kalian. Roh Kudus telah masuk ke dalam hidup kalian, dan izinkan saya menegaskan ketika Allah hadir, segalanya berubah. Ini bukan tamu sopan yang membiarkan segala sesuatu tetap seperti adanya. Tidak, Roh Kudus adalah api yang menghanguskan, memurnikan kalian dari dalam. Diri kalian yang dulu hilang. Cara berpikir kalian yang lama diperbarui. Ya, beberapa perubahan mungkin terasa tidak nyaman, bahkan mengganggu. Namun dengar ini, Allah tidak memerlukan izin kalian untuk melakukan karyanya di dalam diri kalian. Dia tahu apa yang kalian butuhkan, bahkan ketika kalian menolak. Hari ini, kita akan menjelajahi 3 tanda tak terbantahkan bahwa Roh Kudus telah mengambil alih hidup kalian, mengubah penampilan kalian, membentuk ulang perilaku kalian, dan mengarahkan ulang jalan kalian. Namun perhatikan, tidak semua orang akan menyambut transformasi kalian dengan sukacita. Para narsisis dan Jezabel di sekitar kalian, yang menyukai diri kalian yang lama, yang bisa mereka kendalikan, akan membenci diri kalian yang baru. Mari kita telusuri tanda-tanda ini dengan keberanian dan kejelasan. Pertama, penampilan fisik kalian memancarkan perubahan ilahi. Tanda ini tidak bisa disembunyikan. Ketika Roh Kudus masuk, kehadiran kalian sendiri mulai berubah. Dulu, kalian mungkin membawa beban dunia, kelelahan terpahat di wajah kalian. Beban membuat kalian tampak lebih tua dari usia kalian. Stres, rasa sakit, dan pertempuran tanpa henti, tanpa Allah meninggalkan jejaknya. Namun sekarang, kalian bersinar. Ini bukan perubahan dangkal atau kilau sementara. Tidak. Transformasi ini berasal dari dalam. Kulit kalian tampak lebih cerah, postur kalian lebih tegap, dan mata itu berpijar dengan api yang berbicara tentang tujuan ilahi. Orang-orang akan memperhatikan, mereka akan bertanya, apa yang berbeda dari dirimu? Perawatan kulit baru, tidur lebih banyak. Namun kalian tahu, kebenarannya ini adalah Roh Allah yang bersinar melalui kalian. Dalam Keluaran 34:29, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, setelah berbicara dengan Allah, wajahnya benar-benar bersinar sehingga ia harus menutupinya dengan selubung karena orang-orang takut. Wajah kalian mungkin tidak bersinar secara harfiah seperti Musa, tetapi ada pancaran rohani di sekitar kalian yang tidak bisa diabaikan. Dan jujur saja, beberapa orang tidak menyukainya. Para narsisis dan Jezabel akan mencibir, berkata, kau pikir kau lebih baik dari kami sekarang. Mereka akan mencoba memadamkan cahaya kalian, tetapi saya nyatakan apa yang telah Allah nyalakan di dalam kalian. Tidak ada yang bisa mematikannya. Tegaskan di kolom komentar, aku bersinar karena Roh Allah ada di dalamku. Kedua, perilaku dan prioritas kalian berubah secara drastis. Hal-hal yang dulu kalian lakukan, tempat yang biasa kalian kunjungi, bahkan lelucon yang membuat kalian tertawa, semuanya tidak lagi terasa sama. Sebelum Roh Kudus, mungkin kalian adalah pusat perhatian di setiap pesta, melakukan apa saja untuk diterima. Mungkin kalian berjuang melawan kemarahan, kecanduan, atau nafsu. Namun sekarang, sebuah suara lembut berbisik, itu bukan dirimu lagi. Perubahan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kalian akan melawan, merindukan kenyamanan kebiasaan lama atau keakraban dengan lingkungan lama. Namun Roh Kudus tidak hanya menegur kalian, Dia memberdayakan kalian. Tiba-tiba, kalian memiliki pengendalian diri di area yang dulu membuat kalian lemah. Kemarahan yang biasa meledak, tenang, keinginan untuk hubungan toksik, hilang. Roh memberikan kalian kekuatan untuk berpaling. Galatia 5:22-23 mencantumkan buah-buah roh kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan,
dan pengendalian diri. Yang terakhir, pengendalian diri mungkin tidak terdengar mewah, tetapi sangat kuat. Dengan roh di dalam kalian, kalian tidak lagi bertindak impulsif. Kalian berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, apa yang Allah inginkan dariku? Dan betapa ini membuat Jezabel kesal. Mereka menyukai diri kalian yang lama, yang bisa mereka provokasi dan manipulasi. Sekarang, ketika mereka mencoba mengacaukannya, mereka dihadapkan pada keheningan atau tanggapan yang tenang, damai kalian tak tersentuh. Dan itu membuat mereka frustrasi. Tegaskan di kolom komentar, aku berjalan dalam buah roh. Ketiga, lingkaran pertemanan dan arah hidup kalian berubah. Mari kita jelas tidak semua orang bisa ikut ke tempat yang Allah bawa untuk kalian. Teman, anggota keluarga, bahkan pasangan romantis mungkin menjauh, bukan selalu karena mereka buruk, tetapi karena mereka tidak selaras dengan karya roh di dalam kalian. Dulu, kalian mungkin mengelilingi diri dengan orang-orang yang memicu ketidakamanan kalian atau memanjakan kebiasaan buruk kalian. Namun sekarang, kalian merindukan keaslian, kebenaran, dan kebenaran. Kalian melihat melalui topeng-topeng, terutama yang dikenakan oleh narsisis dan Jezabel. Kalian menyadari bahwa beberapa hubungan dibangun di atas manipulasi, bukan cinta. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa telepon kalian kini lebih jarang berdering, undangan untuk nongkrong semakin sedikit? Itu bukan penolakan, itu perlindungan ilahi. Allah sedang memangkas hidup kalian, menghapus mereka yang tidak bisa menerima diri kalian yang baru. Ya, kehilangan teman itu menyakitkan, itu pedih. Namun percayalah, Allah sedang menggantikan mereka dengan orang-orang yang akan menghormati dan mendukung pribadi yang sedang kalian jadi. Dalam Matius 10:34-36, Yesus berkata bahwa Ia tidak datang untuk membawa damai, melainkan pedang, bahkan memisahkan keluarga. Mengapa? Karena mengikuti, Dia menuntut pilihan sulit. Ketika Roh Kudus bekerja, pemisahan tak terhindarkan, terang dan gelap tidak bisa berdampingan. Jezabel akan menyebut kalian syokshutsi. Narsisis akan menuduh kalian merasa lebih baik dari yang lain. Namun ini bukan tentang mereka, ini tentang tujuan Allah untuk kalian. Tegaskan di kolom komentar, aku dikelilingi oleh mereka yang selaras dengan tujuan Allah bagiku. Jujurlah, karya Roh Kudus tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang kalian akan merindukan diri kalian yang lama. Kalian akan berduka atas hubungan yang hilang dan menghadapi kritik, penghakiman, bahkan isolasi. Namun dengar kebenaran ini, Allah ada bersama kalian. Roh Kudus bukan hanya penghibur, Dia adalah pemandu, pelindung, dan sumber kekuatan yang tak terbatas. Ketika kalian merasa sendiri, peganglah Yesaya 41:10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang adil. Tegaskan di kolom komentar, aku tidak takut, karena Allah bersamaku. Mengapa Roh Kudus memilih untuk mengubah kalian? Karena Allah melihat potensi kalian. Potensi yang mungkin belum kalian lihat dalam diri kalian sendiri. Kalian adalah wadahnya, dipanggil untuk memancarkan terangnya di dunia yang gelap. Diri kalian yang baru bercahaya, damai, didorong oleh tujuan bukan hanya untuk kalian, ini untuk semua orang yang akan kalian sentuh, bahkan para narsisis dan Jezabel. Transformasi kalian mengungkap apa yang mereka kekurangan: kebebasan, sukacita, dan kuasa hidup dalam hadirat Allah. Tegaskan di kolom komentar, aku adalah wadah bagi kemuliaan Allah. Harapkan perlawanan. Transformasi kalian mengancam kuasa kegelapan. Mereka yang berkembang dalam kekacauan akan mencoba menyeret kalian kembali ke diri kalian yang lama. Melemparkan kata-kata seperti, kau sudah berubah, atau kau tidak lagi menyenangkan. Kata-kata itu mungkin menyakitkan, dan keraguan mungkin merayap masuk. Namun dengar saya, Allah tidak memanggil kalian untuk tetap sama. Dia memanggil kalian untuk bangkit. Dalam Lukas 4:28-30,
Ketika Yesus memberitakan kebenaran di kota asalnya, orang banyak begitu marah hingga mencoba melemparkannya dari tebing. Jika Yesus menghadapi penolakan karena menjalankan tujuannya, apalagi kita. Namun seperti Yesus, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melintasi kerumunan dan melanjutkan misi kita. Ketika kalian berjalan dalam Roh, orang-orang memperhatikan kata-kata kalian memiliki bobot. Kehadiran kalian mengubah suasana. Kalian menjaga damai kalian dengan teguh, tahu bahwa itu terkait dengan tujuan kalian. Penglihatan kalian semakin tajam, kalian melihat melalui kebohongan dan manipulasi dengan jelas. Ini bukan paranoia, ini adalah Roh Kudus yang mengungkap kebenaran. Perubahan ini mungkin membuat kalian merasa kesepian pada waktu tertentu, tetapi Allah sedang memisahkan kalian untuk sesuatu yang lebih besar. Tegaskan di kolom komentar, aku berjalan dalam Roh, dipandu oleh tujuan Allah. Sebagai penutup, berhentilah sejenak dan renungkan jalan yang kalian lalui. Transformasi tidaklah mudah. Roh Kudus tidak hanya mengubah hidup kalian, Dia mengguncangnya. Dia tidak mendorong kalian dengan lembut menuju pertumbuhan. Dia membentuk kalian. Kadang-kadang mematahkan kalian untuk membangun kalian kembali lebih kuat. Kalian telah kehilangan beberapa hal, bukan? Teman yang terasa seperti keluarga, kebiasaan yang dulu memberi kenyamanan, bahkan bagian dari diri kalian yang terasa akrab. Namun segala yang telah kalian hilangkan tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ganjaran dari berjalan dalam Roh melampaui imajinasi damai yang melebihi segala pemahaman. Panggilan ilahi yang menyelaraskan setiap langkah dengan kehendak sempurna Allah. Dan sukacita yang tetap kokoh di tengah badai. Kalian tidak sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya untuk menjalani jalan ini sendirian. Ketika penolakan menyakitkan, ingatlah bahwa Yesus juga menghadapinya. Ketika kalian lelah, peganglah Yesaya 40:31 orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi, seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika orang lain membenci transformasi kalian, ingatkan diri kalian bahwa kebencian mereka bukan tentang kalian, itu tentang Roh Allah di dalam kalian. Terang selalu mengungkap kegelapan, dan tidak semua orang akan merayakan karya Allah dalam hidup kalian. Namun itu tidak masalah. Kalian tidak hidup untuk persetujuan mereka. Kalian hidup untuk kemuliaannya. Tegaskan di kolom komentar, aku berjalan dalam kehendak Allah, dan aku tidak akan berbalik. Mari kita berdoa bersama, dengan kuasa dan keyakinan. Bapa Surgawi, kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati penuh rasa syukur atas karya yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah Roh Kudus, yang membimbing, mengubah, dan memperbarui kami setiap hari. Tuhan, kami menyerahkan diri kami yang lama kepadamu. Percaya bahwa setiap kehilangan adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar yang Engkau rencanakan. Kuatkan kami, Bapa, saat menghadapi perlawanan. Ingatkan kami bahwa penolakan adalah tanda kehadiran-Mu, bukan kegagalan kami. Bantu kami berjalan dengan berani dalam terang kebenaran-Mu. Bahkan ketika jalannya sepi, kelilingi kami dengan damai-Mu, damai yang membungkam suara keraguan dan ketakutan. Bagi mereka yang bergumul dengan perubahan ini, Tuhan, berikan mereka keberanian untuk merangkul yang baru. Bagi mereka yang berduka atas kehilangan hubungan atau kebiasaan lama, hibur mereka dengan janji-Mu untuk membuat segala sesuatu baru. Jadikan kami cerminan kemuliaan-Mu, terang dalam kegelapan, dan wadah cinta-Mu. Kami memuji-Mu atas siapa Engkau, dan atas apa yang Engkau bentuk dari kami. Terima kasih telah memanggil, memilih, dan tidak pernah melepaskan kami. Kami menempatkan kepercayaan kami kepadamu, mengetahui bahwa rencanamu bagi kami adalah baik, sempurna, dan melampaui apa yang dapat kami bayangkan. Dalam nama Yesus yang perkasa, kami berdoa. Amin. Jika pesan ini telah menggugah jiwa kalian, tekan tombol suka. Untuk kebenaran-kebenaran lain yang mengubah hidup, berlanggananlah ke saluran ini. Sampai jumpa lagi, saudara-saudari.
teruslah bersinar.